melihat pandemi ini dalam dua perspektif. Iya, Pak. Pertama, pandemi dalam perspektif masalah. Tapi saya melihat justru pandemi dalam perspektif peluang. Saya lihat masalah dulu. Kalau cerita masalah pandemi, maka semua orang sudah tahu dengan adanya pandemi mobilitas berkurang, maka kami agak mengalami masalah di operasional. Terutama kemarin ketika masa lonjakan varian Delta, itu kami mengalami kesulitan di Jawa Timur untuk kegiatan tebang tebu. Itu pasti ada. Kemudian kami hampir semua di unit usaha kami juga banyak terpapar. Dengan adanya prokes, maka kita harus membatasi jumlah orang yang harus bekerja dan sebagainya. Kemudian yang lebih secara eksternal, dengan adanya pandemi ini, mobilitas barang-barang faktor produksi seperti pupuk, kemudian mesin dari luar negeri itu agak susah, agak lambat. Jadi kita banyak pekerjaan yang terlambat, pupuk juga sekarang bukan hanya lambat, harganya juga meningkat. Itu dari sisi masalah pandemi. Tetapi saya juga melihat pandemi dari perspektif yang lain. Kenapa? PTPN adalah industri komoditas, ya. Kami khususnya pangan dan energi. Dan saya tahu pandemi ini kan global, namanya pandemi, jadi bukan endemi, global. Maka saya mensiasatinya ini menjadi peluang, Alin. Peluang apa? Karena saya hakul yakin di daerah lain, di negara lain itu pasti punya masalah berkaitan dengan pandemi ini. Jadi dan prediksi saya benar. Maka apa yang saya lakukan? Justru di pandemi ini kami melakukan eskalasi atau gerakan lebih masif, gerakan lebih lebih ambisius, lebih progresif untuk mengangkat kinerja operasional terutama. Jadi pada sisi lain orang lain, negara lain seperti kalau cerita kelapa sawit sekarang tuh Malaysia terdampak. Tapi kami justru tidak. Jadi kami di awal tahun ini pemupukan kami tingkatkan, pembelian TPS pihak kami tingkatkan, utilisasi pabrik ditingkatkan, dan itulah yang menyebabkan kinerja kami di semester 1 ini luar biasa. Jadi itu yang kami jadi kami optimalkan terutama terkait kelapa sawit karena 65% daripada revenue kami dari kelapa sawit. Itu yang kami lakukan. Kemudian yang terdampak agak tertekan gitu ya. Betul. Terutama yang terkait dengan komoditi seperti kopi, teh itu terdampak. Kopi teh terdampak karena tentu dengan adanya pandemi ini kegiatan minum tea time, coffee break dan sebagainya kan berkurang. Itu volumenya turun, harga tertekan. Itu yang terdampak. Dengan anak usaha yang paling berkontribusi besar untuk kinerja holding ini, anak usaha yang mana Pak? Dan apa saja faktor-faktornya? Sama berapa persen Pak kontribusinya ini? Jadi begini, kami kan dari 14 PTPN ini itu ada yang mengusahakan kelapa sawit. Itu cukup banyak. Ada PTPN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 itu kelapa sawit. Dan yang PTPN yang kelapa sawit itu yang kami utamakan dulu. Kami perbaiki faktor-faktor produksi, proses produksi, agronominya. Itu kelapa sawit yang 65% dari revenue kami perbaiki. Dan itulah yang sekarang kalau Alin tahu bahwa produksi kami CPO itu naik hampir 20%. Itu tidak pernah dalam sejarah PTPN bisa produksi itu maksudnya hasil sendiri termasuk pembelian, naik 20%, hampir 19, kemudian produktivitas kelapa sawit itu naik 13%. Dan cost of production, istilah kami cost price, harga pokok itu turun 14%. Jadi ini luar biasa. Jadi dengan operasional yang tumbuh luar biasa, dan saya yakin tahun depan masih bisa naik 10% juga. Kami sudah merencanakan program seperti itu, jadi bukan hanya sekarang saja, tahun depan kita akan naikkan juga. Lalu dibantu oleh harga. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.